Oke, selanjutnya setelah kita menyusun trial balance atau neraca saldo util gimnastik, ternyata ada beberapa akun yang perlu disesuaikan. Di sini ada 5 kejadian, sudah saya buatkan kolom jurnal penyesuaiannya. Yang pertama yaitu perlengkapan gym yang masih tersedia pada akhir periode sebesar $2.000. Jadi kita lihat di trial balance-nya, di sini perlengkapan atau supplies ada 7.000, tapi di akhir periode tersisa 2.000. Berarti di sini kita masukkan ke dalam jurnalnya. Akhir periode tanggal 31 Januari 2020. Maka akun debitnya yaitu beban perlengkapan dan akun kreditnya yaitu perlengkapan sebesar 7.000 dikurang 2.000 menjadi 5.000. Sehingga hasilnya kita kreditkan, dapat hasilnya menjadi 5.000. Oke, lanjut. Yang kedua yaitu pendapatan bunga diterima dari bank setiap 2 Januari dan 5 Juli sebesar 750. Di sini pendapatan yang kita terima hanya sekali, yaitu pada tanggal 2 Januari. Karena periode yang kita lakukan ini hanya pada tanggal Januari, dari tanggal 1 sampai 31 di akhir periode, sehingga yang Juli ini kita belum dapat penerimaan bunganya. Jadi maka akun di sini kita tulis di debitnya yaitu piutang bunga dan akun kreditnya yaitu pendapatan bunga. Sebesar 750. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu peralatan gym memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Kita lihat di sini peralatan atau equipment ada 30 juta, maka dia memiliki umur ekonomis selama 10 periode tanpa nilai sisa. Di sini berarti tinggal kita bagi saja. 30 juta dibagi 10 yaitu kita tulis dulu akun debitnya di sini beban penyusutan peralatan dan akun kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. 30 dibagi 10 yaitu dapat di sini sebesar 3.000. Di kreditnya juga 3.000. Oke. Selanjutnya yaitu beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2.500. Di sini kita lihat gajinya yaitu 4.000, maka beban gaji yang belum dibayarkan untuk Januari sebesar 2.500. Langsung aja kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaiannya. Di akun debitnya itu ada beban gaji dan akun kreditnya itu utang gaji sebesar 2.500. Kemudian terakhir yaitu sewa kantor yang belum dibayar pada Januari 2020 sebesar 100. Di sini kita lihat sewa kantor yang belum kita bayar, berarti di akun debitnya ini beban sewa di sisi debit. Kemudian di sisi kreditnya ada uang utang sewa sebesar 100. Jangan lupa setelah semuanya telah diisi, kita jumlahkan dari sisi debit dan kreditnya harus sama. Jadi kita jumlahkan dulu semua akunnya. Oke, jadi kita di sini dapat 11.350. Oke.
Oke, setelah kita menyelesaikan jurnal penyesuaian, langkah selanjutnya kita akan memasukkan akun-akun yang ada di jurnal penyesuaian itu ke dalam buku besar penyesuaian. Nah, di sini mari kita lanjut saja. Di akhir Januari tanggal 31 2020, ada beban perlengkapan di sisi debit sebanyak 5.000. Jadi beban perlengkapan ini merupakan akun baru, sehingga kita perlu membuat kolom jurnal penyesuaian baru di sini. Sudah aku buat di sini surplus expense. Jadi dia tadi ada di sisi debit sebanyak 5.000. Jangan lupa untuk menambahkan AJ, yaitu akun jurnal penyesuaian di keterangan. Jadi balance-nya 5.000. Kemudian lanjut ke selanjutnya ada perlengkapan, dia di sisi kredit sebanyak 5.000. Perlengkapan berarti di sini supplies, di sisi kredit sebanyak 5.000. AJP, sehingga balance-nya dikurang kredit, kita dapat 2.000. Lanjut, ada piutang bunga. Piutang bunga ini ada di sisi debit, sehingga kita perlu juga membuat kolom buku besar baru. Di sini aku sudah buat namanya piutang bunga. Tadi sebesar 750 di sisi debit. AJP 750. Oke, lanjut. Ini ada pendapatan bunga di sisi kredit 750. Pendapatan bunga ini berbeda dengan pendapatan jasa, jadi kita perlu membuat kolom jurnalnya baru. Ini pendapatan bunga tadi, dia di sisi kredit AJP di sisi kredit sebanyak 750. Lanjut lagi, yang ketiga yaitu beban penyusutan peralatan di sisi debit sebanyak 3.000. Jadi beban penyusutan peralatan ini juga merupakan akun baru, hingga kita perlu menambahkan kolom buku besar yang baru. Di sini ada depreciation surplus expense, tadi dia di sisi debit sebanyak 3.000. Kita beri keterangan AJP dulu. Sisi debit sebanyak 3.000. Kemudian lanjut lagi ke akumulasi penyusutan peralatan di sisi kredit sebanyak 3.000. Karena ada juga di sebelumnya, kita buat baru lagi akumulasi supplies AJP sisi kredit sebanyak 3.000. Lanjut lagi, di sini ada beban gaji di sisi debit sebanyak 2.500 dan utang gaji di sisi kredit sebanyak 2.500. Beban gaji kita masukkan ke dalam salaries and wages. Kita beri keterangan AJP di sini. Di sisi debit sebanyak 2.500. Sehingga balance-nya ditambah dengan debit. Dapat 6.500. Kemudian tadi ada yang namanya utang gaji,
Di sisi kredit kita beri keterangan AJP dulu. Di sisi kredit sebanyak 2.500. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu ada beban sewa dan utang sewa. Beban sewa di sisi debit dan utang sewa di sisi kredit. Beban sewa ini kita masukkan ke dalam rent expense. Kita beri keterangan AJP dulu. Di sisi debit sebanyak 100. Sehingga balance-nya yaitu ditambah debit, jadinya kita dapat 200. Oke. Dan satu lagi kolom yang baru yaitu utang sewa AJP. Di sisi kredit sebanyak 100. Oke.